Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi 'ulumihi wa karamati hadadihi wa asrarihi wa anwari fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Babul i'rab, bab tentang i'rab. Kemarinnya 2 pekan, berarti 3 pekan yang lalu terakhir kita belajar tentang mengenal kalimat, babul kalam. Di situ sudah saya sampaikan dalam bab kalam bahwa bab kalam itu adalah materi pokok kita. Artinya ketika kita sudah bisa paham benar tentang kalam dan maksudnya, bahwa kita belajar tentang kalam, tentang bahasa Arab, tentang lahja Arab, tentang lugatnya orang Arab, bahasanya orang Arab, yang kemudian di situ ternyata dalam bahasa orang Arab dikenal 3 jenis kalimat, fi'il, isim, dan huruf gitu ya. Ternyata hanya pada itu saja, isim, fi'il, huruf. Kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Jenis pembagian kalimatnya cuma 3, unsur kalam itu cuma 3 ya. Dan sudah saya sampaikan kemarin, kita kalau kenal 3 kalimat ini, kita kenal dengan baik ya, kita tahu kalimat ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf gitu ya. Ini fi'il, ini isim, ini huruf, maka ke belakang kita belajarnya akan mudah. Karena ketika kesini sudah kita nyampe kepada babul i'rab, berarti kita sudah masuk kepada prosedur gitu ya. Kita masuk pada sebuah proses dalam mengetahui kalimat bahasa Arab. Saya nulisnya agak tinggi supaya enak. Pas. Ternyata segitu. Oke, bab kita ini i'rab ya. Ini sudah masuk, kita sudah masuk ke prosedur, artinya sudah masuk ke tentang pembahasan objek kalimat itu, objek 3 kalimat tadi itu, isim, fi'il, dan huruf gitu ya. Cuma nanti pembahasan besarnya kita hanya bahas 2 bentuk kalimat, isim dan fi'il. Huruf ya disinggung nanti ada tentang, karena huruf pun sebagai kata sandang ataupun ya kata sandang juga kan sangat banyak kita jumpai. Cuman huruf itu tidak terlalu susah kita mengenal tentang kalimat huruf gitu ya. Karena kalimat huruf itu bentuknya paten ya, bentuknya pakem, tidak pernah berubah. Huruf jar, huruf nasab, huruf jazm, dan macam-macamnya ya hanya itu saja, dan tidak mengalami proses tasrif ya. Tidak mengalami proses perubahan. Sebagaimana kita kemarin sudah juga pernah belajar sorof juga gitu ya, bahwa kita bisa akan mudah memahami itu kalau kemudian kita tahu proses sebuah perubahan dalam tasrif itu. Perubahan dari fi'il madhi, fi'il mudhari ke masdar, isim fa'il, seperti kemarin kan sudah dipelajari. Emang sengaja saya ukur bahwa porsinya segitu. Sehingga ketika kalian merasa, yuk ini saya pahamnya ada yang kurang gitu ya, ini saya ada yang nggak nyambung, coba sampean klik ulang lagi video yang sudah kemarin ya. Jadi di eman data yang kalian punya, artinya paket yang kalian punya, kalau kemudian hanya untuk chattingan saja, hanya untuk lihat video ya, lihat YouTube, cuman kemudian yang dilihat
hanya sebuah istilahnya hiburan saja. Mending kalian klik lagi deh materi ini gitu ya, klik lagi dan dilihat lagi, diulang-ulang lagi, nah diulang-ulang lagi gitu ya. Artinya untuk sementara, untuk sekarang ya, bagi kalian itu tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting untuk hanya melihat sebuah hiburan saja. Bukannya nggak perlu ya, perlu. Kadang-kadang kita emang perlu melihat hiburan supaya untuk menghilangkan pikiran kita yang sedang stres gitu ya. Cuman kemudian karena itu tidak terlalu penting, hanya sewajarnya saja, sebutuhnya saja gitu ya. Sehingga mending gunakanlah kemudian paketan data yang kalian punya. Atau kalau memang sudah punya wifi, di rumah punya wifi, yang it's okay, no problem gitu ya. Bisa kalian gunakan sesuka kalian. Cuman ya tetap menurut saya gitu ya. Jadi porsi yang lebih banyak kalian dapatkan adalah sebuah pembelajaran. Di usia yang seperti kalian ini adalah porsi belajar, bukan porsi tentang sebuah hiburan gitu ya. Sehingga ya gunakan, manfaatkan waktu yang kalian punya untuk mendapatkan sebuah ilmu, untuk istifadah ilmu gitu ya. Oke, kok malah ceramah agama. Kita kembali back to my lesson. Ini kalau perlu di-cut saja supaya nggak terlalu banyak. Baik, babul i'rab. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim. Gitu ya. Bahwa i'rab menurut ulama nahwu ya, indan nahwiyin, menurut ulama nahwu. Sekali lagi, kenapa saya harus perlu menyebutkan ini? Karena bisa jadi nanti kita ketemu tentang istilah i'rab tapi bukan untuk nahwu gitu ya. Karena i'rab itu kan secara umum. Fil lughah i'rab ya berubah gitu saja. I'rabuhum taghyiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim. I'rab menurut ulama nahwu ya, indan nahwiyin adalah sebuah perubahan akhir kalimat. Jadi perubahan akhir kalimat. Perubahan apa? Perubahan harokat gitu ya. Ya bisa jadi harokat, tapi bisa jadi ya akhir kalimat. Pokoknya adalah sebuah proses yang terjadi di akhir kalimat. Bisa jadi proses perubahan harokatnya berubah karena merupakan isim yang bisa berubah dalam harokat atau tidak. Makanya di sini takdiran au lafdon li'a milin ulim, baik perubahannya secara takdiron ya hanya dikira-kira saja. Di sana saya tulis perubahan yang tidak tampak, tapi itu terjadi sebuah perubahan tapi tidak terlihat. Kenapa kok bisa tidak terlihat? Karena memang bentuk kalimat isimnya ya, kembali lagi tentang kalimat isim, bentuk kalimatnya itu tidak memungkinkan untuk terjadi sebuah perubahan yang tampak. Tapi perubahannya tidak tampak gitu ya. Tapi statusnya dia berubah. Nah, taunya berubah gimana? Ya itu udah dari statusnya sudah berubah, maka kalimat itu akhirnya juga berubah. Au lafdon, atau memang jelas terlihat. Kalau perubahan jelas terlihat, ya sudah, tidak perlu kita bahas. Sudah, artinya tidak perlu dibahas. Artinya kita enak gitu ya. Oh ya ini berubah gitu, jelas gitu ya. Perubahan tadi karena apa? Li'amilin gitu ya. Karena adanya sebuah amil ulim. Karena adanya sebuah amil yang masuk. Maka yang seperti itu namanya i'rab. Nah, jadi perubahan di akhir kalimat itu namanya i'rab. Ya. Contohnya, oke, saya tulis contoh di bawah dulu aja. Ja'a Zaidun. Nah, ini contoh sebuah perubahan yang terlihat. Zaidun, dun. Ra'aitu Zaidan. Marartu
bi Zaidin. Ya. Saya tetap menggunakan kalimat yang viral gitu ya. Zaidun, Zaidan, Z gitu. Meskipun kita bilang Zaidun, Z datang tapi tidak pernah terlihat kunjung. Rupanya gitu ya, plesetannya tetap, karena ini adalah hasanah keislaman. Artinya warisan dari ulama-ulama dulu, ulama salaf gitu ya. Dari sekian nama-nama pada waktu itu ternyata yang dipilih Zaid gitu ya. Karena pada waktu itu juga tidak menutup kemungkinan nama itu sangat banyak sekali. Tapi di sini yang digunakan Zaid gitu ya. Kenapa? Karena memang tafaulan dari namanya supaya kita selalu izdiyad, selalu bertambah. Ketika kita belajar zada gitu ya. Keilmuan kita bisa selalu bertambah. Tafaul. Doanya musonif seperti itu, mu'alif. Kenapa kemudian kok contohnya selalu Zaid, kemudian pendampingnya adalah Umar, Bakar, dan yang lain. Karena sebetulnya ketika musonif memberikan contoh ini, beliau berdoa supaya pemahaman kita selalu bertambah gitu ya. Itu kemudian kenapa di setiap contoh kitab itu mesti Zaidun gitu ya. Zaidun gitu ya. Meskipun kemudian ulama-ulama kontemporer sekarang, ulama-ulama sekarang ketika menyusun tentang ilmu nahwu, ilmu alat begini cara baca, sudah banyak menggunakan contoh pada nama-nama yang ada sekarang gitu ya. Tapi saya lebih confirm ya kesini saja lah. Karena ini adalah sebuah contoh, kemudian kalau kita paham contoh ya kita akan paham yang lain, mudah untuk kita lakukan ini. Oke, ini yang disebut perubahan Zaidun, perubahan akhir kalimat dun, dan ataupun din. Ini ya contoh yang lafdi. Artinya lafdi apa? Terlihat, perubahannya terlihat. Kemudian ada memang perubahan itu tidak terlihat gitu ya. Contohnya Ja'a Musa, Ra'aitu Musa, Marortu bi Musa. Ada ja'a, mestinya di sini rofa, Musa. Ra'aitu di sini nasab, Musa. Ya, marortu juga bi Musa. Ini hukumnya berubah, i'rabnya statusnya berubah. Ya, kenapa? Karena di sini memang telah ja'a fi'il ya jadinya fa'il. Ini juga fa'il. Kemudian ini marortu, ra'aitu Zaidan maf'ul. Di sini juga sama, ra'aitu Musa juga maf'ul. Marortu ini juga jar majrur. Di sini juga jar majrur, tapi yang di sini semuanya tidak berubah. Ya, artinya bukan tidak berubah, perubahannya tidak terlihat, lafdon, takdiron saja. Kenapa takdiron? Nanti ya terakhir kita bahas ya. Kemudian di sini perubahannya lafdon, jelas secara lafdi ini terlihat berubah, dun dan din. Kalau ini enggak, sa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Ya. Ini yang dinamakan perubahan di akhir kalimat, baik lafdon ataupun takdiron gitu ya. Jadi ada perubahan, yang jelas itu berubah gitu ya. Lah kita kok taunya itu berubah dari mana? Ya dari bentuk kalimat ini gitu ya. Bahwa kemarin sudah jelas tersampaikan bahwa maudhu'nya nahwu ya, bahwa objek yang kita bahas dalam nahwu adalah kalimat fi'il atau isim yang mutasharrif gitu ya. Artinya apa? Isim yang bisa menerima perubahan, fi'il yang juga bisa menerima perubahan gitu ya. Berarti yang tertulis itu semua kalimat yang akan bisa berubah. Cuman kadang perubahannya terlihat, kadang tidak gitu ya.
Lah berubahnya karena apa sih? Li'amilin, karena adanya sebuah amil. Nah, di perubahan terjadi karena adanya amil. Ini digarisbawahi, diperhatikan dengan baik ya, bahwa perubahan itu karena adanya sebuah amil. Perubahan ke akhir kalimat terjadi itu karena adanya sebuah amil. Berarti amil itu sesuatu yang menyebabkan perubahan ya, sesuatu yang menyebabkan perubahan gitu ya. Atau bahasa simpelnya di sini bahwa yang dinamakan amil adalah ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi al-muqtadha lil i'rab, al-muqtadi lil i'rab lafdiyan kana au ma'nawiyan. Jadi amil itu ma bihi yataqawwamul makna al-muqtadi lil i'rab. Dan biasakan apa yang saya sampaikan dalam video ini kemudian tidak ada dalam catatan yang sudah saya share, itu boleh sampean tulis juga gitu ya. Kenapa? Itu untuk catatan tambahan. Karena materi yang saya share ya hanya sebatas hal yang wajib terlihat, wajib tertulis dan wajib dipahami gitu ya. Dan itu hanya sebuah nadam saja gitu ya. Kemudian nadam di sini karena memang sudah disampaikan oleh muallifnya di muqaddimahnya bahwa dia waqad hadaftu minhu ma'anhul ghina wazidtuhu fawaidan bihal ghina. Artinya apa? Bahwa dalam nadam ini kadang yang disampaikan adalah hal-hal pokok saja. Tapi kadang yang seperti ini kita nggak disampaikan. Pokoknya perubahan itu bahwa i'rab terjadi karena ada amil ya. I'rab terjadi karena ada amil. Kemudian dia tidak bahas amil itu apa, nggak perlu. Karena dianggap sebagai pemula gitu ya. Orang yang pertama belajar tidak perlu terlalu banyak tahu ini apa namanya amil. Pokoknya kata kuncinya bahwa i'rab ini terjadi karena adanya amil gitu ya. Nah, cuman bagi teman-teman yang sudah kelas 9 ini kan sudah belajar nalar berpikir begitu ya, sudah mulai tanya, terus amil itu apa gitu ya. Di situ nggak disampaikan karena kok hadaftu minhu anhul ghina, karena statusnya kita belajar imriti ini ya sama seperti belajar jurmiyah, hanya saja jurmiyah itu kalam nasar, imriti kalam nadom gitu ya. Sehingga kemudian yang seperti ini nggak disampaikan, adanya di syarah. Jadi kita sampai buka kitab syarah ada gitu ya, syarahnya nahwu imriti itu kifayatul ashab ya. Di sini apa? Fathur Rabbil Bariyah. Ya, bahwa amil itu kemudian apa sih? Amil itu sesuatu yang membentuk sebuah makna. Ya, kata kuncinya di sini. Saya sengaja buat warna yang berbeda-beda. Nah, bahwa amil itu sesuatu yang membentuk kalimat itu memiliki makna, gitu ya. Yang kemudian makna inilah yang menentukan gitu ya i'rabnya sebuah kalimat, bahwa kemudian ini don, dan ataupun din. Nah, ini tergantung makna yang terbentuk apa setelah adanya amil gitu ya. Di makna yang terbentuk apa setelah adanya amil, baru kemudian ketika maknanya terlihat maka i'rabnya ada gitu ya. Nah, kemudian apa sih makna yang dimaksud ya? Makna yang dimaksud di sini bukanlah arti, bukan, ya. Nah, ini perlunya, ini saya yang jelas itu ya. Saya definisikan yang jelas bahwa makna yang dimaksud di sini, kalau dalam bahasa simpel bahasa Indonesianya adalah sebuah kedudukan kalimat, ya.
Atau saya sering nyebutnya kalau menyampaikan pada teman-teman, sebuah status kalimat. Karena kalimat itu semua yang kita tulis atau kalimat yang kita baca itu dalam setiap katanya memiliki status. Setiap kalimat itu memiliki status. Status itu apa ya? Seperti ini loh yang saya lingkari. Ini namanya adalah status dari setiap kalimat. Nah, ketika kita bisa membuat seperti ini, simbol ini, status ini menentukan sebuah status kalimat, kedudukan kalimat, maka i'rabnya akan terlihat. I'rabnya akan jelas. Gitu ya. Jadi sebuah kedudukan kalimat sesuatu, ya ingat, coba ini saya nalar lagi. Sesuatu yang kemudian membuat sebuah kalimat itu memiliki makna, memiliki kedudukan. Yang kemudian kedudukan inilah yang menentukan i'rabnya. Contoh ini jelas praktek. Ja'a Zaidun. Ja'a ini membuat kalimat Zaid itu memiliki status sebagai fa'il. Ya. Ini membentuk sebuah makna kalimat ini, Zaid ini maknanya adalah sebagai fa'il. Ketika fa'il, maka nanti fa'il itu akan dibaca rofa. Ya. Ra'aitu ini akan membentuk lafaz Zaidan menjadi maf'ul. Ya. Yang kemudian karena ini maf'ul dibaca nasab. Ya. Marortu susunan ini bukan marortunya di sini. Huruf jar ini akan membentuk Zaid dibaca jar kasroh. Nah, karena sebagai jar majrur. Nah, ingat ya. Berarti amil adalah sesuatu yang membentuk kalimat memiliki status. Ya, memiliki kedudukan. Jadi makna yang dimaksud adalah sebuah kedudukan. Catat dan garis bawahi gitu ya, supaya nanti sampean mudah. Ya, diingat-ingat bahwa amil adalah sesuatu yang membentuk makna. Sesuatu yang membentuk sebuah kalimat memiliki kedudukan. Ya. Yang kemudian kedudukan itulah yang menentukan i'rabnya. Oh, sebagai fa'il, maka Zaid rofa. Karena nanti ya, nanti. Saya bilang nanti, bukan kemarin kita belum. Karena cuman saya sebutkan ini karena sudah kelas 9, berarti sudah sebelum-sebelumnya kenal. Kita sebetulnya di kelas 9 itu review saja. Ya. Ketika fa'il ya benar dibaca rofa gitu ya, kok kemudian ini tanda rofanya. Oh, kemudian ada ro'a itu di sini lafaz Zaidan itu menjadi maf'ul bih. Nah, ini kedudukannya. Berarti ini amilnya membentuk Zaid menjadi maf'ul. Ketika dibentuk menjadi maf'ul, maka dibaca nasab gitu ya. Begitu juga dalam lafaz maror tuh. Oke, itu yang dimaksud li'amilin ulim. Bahwa i'rab perubahan di akhir kalimat baik secara lafzi ataupun takdiri. Perubahan tersebut disebabkan adanya amil. Amil itu sendiri adalah tadi sesuatu, berarti umum apa saja. Sesuatu itu juga bisa memang menjadi amil itu juga terbuatnya dari 3 kalimat ini. Artinya apa? Isim fi'il huruf ini statusnya bisa menjadi amil, bisa menjadi ma'mul. Ya. Bahwa 3 kalimat ini, isim, fi'il, dan huruf, dia bisa menjadi amil, juga bisa menjadi ma'mul. Artinya dia bisa membuat perubahan pada kalimat setelahnya, atau dia menjadi berubah karena kalimat sebelumnya, gitu ya. Lah perubahan ini namanya i'rab, dan yang merubah namanya amil, dan yang dirubah namanya ma'mul. Oke ya. Ingat, ini sebuah sintesis yang sebuah
alur, kemudian ini jarang dipublish gitu ya. Artinya jarang dipublish, jarang disampaikan, dan kemudian kita bingungnya di sana bahwa amil ataupun makmul, amil yang merubah ataupun yang dirubah gitu ya, tidak akan lepas dari 3 kalimat ini juga, fiil, isim, huruf ya. Fiil, isim, huruf. Artinya fiil, isim atau huruf ini bisa jadi amil, kemudian juga bisa jadi makmul. Dia, isim, fiil, huruf itu bisa merubah kalimat setelahnya, tapi dia juga bisa berubah karena kalimat sebelumnya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ya bolak-balik muter. Ya, pembahasannya 3 kata tadi, isim, fiil, huruf ya. Makanya saya kemarin wanti-wanti fahami dulu bentuk itu tentang kalam itu, karena di kalam kita akan mengenal isim, fiil, dan huruf. Karena ini isim, fiil, huruf ini akan bolak-balik, muter ke arah PDW gitu ya. Kemudian menurut kalian bulat begitu ya. Karena memang isim, fiil, atau huruf ini sebuah kalimat yang bisa jadi amil ataupun makmul. Jadi amil itu bukan kalimat atau bentuk baru gitu ya. Bahwa amil ini hanya posisinya saja, dia sekarang kemudian jadi amil. Artinya apa? Merubah kalimat setelahnya, seperti huruf, kalimat huruf, huruf jar. Nah ini huruf jar ini kemudian merubah zaid dibaca kasroh, dibaca jar. Huruf, kalimat huruf. Kemudian yang seperti ini jaa, ini kalimat fiil. Kalimat fiil ini kemudian jadi amil, dia merubah lafadz zaid jadi rofa karena membuat fa'il. Bisa jadi nanti di kasus lain ada fiil ini sebagai makmul, dia akan diambil oleh kalimat huruf. Layyadriba, dibaca nasab fiilnya oleh kalimat huruf. Oke ya. Jadi yang jadi amil ataupun makmul, yang merubah kalimat atau yang dirubah, itu ya tidak lepas dari 3 ini, isim, fiil, huruf. Yang intinya 3 kalimat ini dia bisa memiliki 2 fungsi. Bisa dia sebagai perubah, sebagai amil, atau sebagai makmul. Nah, di situ kita harus mengetahui status kalimat itu supaya kemudian kita bisa baca gitu ya. Sehingga disitulah kemudian kemarin saya katakan, coba kalau belum paham kalam, belum bisa memahami namanya isim, namanya fiil dan huruf, belum bisa mengenalnya, bukan hanya tahu isim, fiil, huruf, tapi kita bisa mengenalnya, ulangi video kemarin, belajarnya ulangi gitu ya. Kalau kita sudah bisa, baru kita belajar banyak di sini, karena memang kita belajar i'rab yang dibahas 3 kalimat itu, isim, fiil, huruf yang berubah itu gitu ya. Kemudian amil, kembali lagi pada amil yang melakukan perubahan, itu juga 3 kalimat ini, isim, fiil, huruf gitu ya. Jadi 3 kalimat inilah yang kemudian jadi amil, 3 kalimat inilah yang kemudian jadi makmul yang dirubah. Dia bisa merubah tapi juga bisa dirubah. Oke, di situ ya i'rab. Lah i'rab ini, nah sekarang kita bicara i'rab, bahwa i'rab itu adalah sebuah proses yang perubahan yang terjadi di akhir kalimat, isim ataupun fiil. Karena kalau huruf mabni gitu ya, kalau huruf nggak bisa berubah ini. Yang artinya berarti huruf ini dia hanya punya 1 fungsi. Dia hanya bisa merubah tapi nggak bisa dirubah gitu ya. Itu kalimat huruf. Kalau isim dan fiil, ini kalimat yang bisa merubah juga bisa dirubah. Nah, oke ya. Kalimat ada 3. Saya resume lagi yang kemarin. Isim, fiil, huruf. Isim dan fiil, ya, isim dan fiil ini adalah sebuah kalimat yang nanti ini di terakhir ya. Teman, ini saya sampaikan sekarang supaya lebih mudah. Isim dan fiil ini adalah sebuah kalimat yang bisa mu'rob, juga bisa mabni. Artinya isim dan fiil ini ada yang mu'rob, ada yang mabni gitu ya. Kemudian yang satu, kalimat huruf,
Ini adalah sebuah kalimat yang hanya memiliki satu status, mabni. Tidak punya status yang kedua satunya tadi, yaitu mu'rab. Artinya apa? Ketika kembali ketika kita kembali membahas tentang i'rab, bahwa i'rab itu adalah perubahan di akhir kalimat. Kalimat umum ya. Berarti kalau kalimat isinya ya 3 ini. Isim, fi'il, dan huruf gitu ya. Jadi kalau kalimat isinya cuma 3, isim, fi'il, huruf. Nah, perubahan itu kemudian terjadi hanya pada 2 kalimat ini, isim dan fi'il. Huruf tidak ya. Artinya apa? Berarti huruf ini dia tidak bisa berubah, tapi dia bisa merubah. Gitu ya. Artinya dia hanya punya status sebagai amil saja. Tidak bisa jadi ma'mul karena dia tidak bisa berubah. Tapi ketika isim dan fi'il, ini dia punya status 2. Bisa menjadi amil, bisa jadi ma'mul. Artinya dia bisa merubah kalimat lain, juga bisa dirubah oleh kalimat lain. Oke, kalau ini belum paham, kata-kata saya tadi sulit difahami, ya putar pelan-pelan di skip, angan-angan skip, angin-angan skip. Sampai oh ya sudah paham, sudah lanjut pemahamannya. Enaknya video begitu, kalian bisa replay. Apa tadi? Kalau seperti sama di kelas itu, kalau di kelas kan ketika nggak paham langsung tanya. Ketika lihat video sampean nggak perlu tanya, diputar lagi, di skip, tarik lagi, dilihat lagi gitu ya. Oke, takdiron li amilin ulim, bahwa perubahan tadi terjadi karena adanya amil. Ingat ya, amil tadi yang sesuatu atau kalimat tadi yang membentuk sebuah makna. Apa itu makna tadi? Sebuah kedudukan kalimat, sebuah status yang kemudian terjadi adalah i'rab. Dan amil ini ya sesuatu tadi itu ya hanya 3 di antara 3 ini, isim, fi'il, atau huruf. Ya. Aqsamuhu arba'atun faltu'tabar raf'un wa nasbun wa kada jasmun wajar. Yang kemudian i'rab itu ada 4. Artinya apa? Perubahan di akhir kalimat itu hanya ada 4 model perubahan. Raf'un, nasbun, jasmun, jar. Ya. Yang kemudian dalam definisi mudahnya i'rab dibagi jadi 4. Gitu ya. Rafa, nasab, jar, jazm. 1, 2, 3, 4. Ya. Raf'un wa nasbun wa kada jasmun wajar. Ini jelas, gak perlu terlalu lama, ini terlalu panjang penjelasannya. Pokoknya yang tadi awal penjelasan i'rab paham, ini yang mudah. Bahwa i'rab ada 4. Perubahan di akhir kalimat hanya ada 4 perubahan. Ya. Berubah jadi rafa, atau berubah jadi nasab, atau jadi jar, atau jazm. Gitu ya. Perubahannya ada 4. Jadi perubahan yang terjadi di akhir kalimat hanya ada 4 perubahan. Rafa, nasab, jar, dan jazm. Wal kullu ghairul jasmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Oke. Bahwasanya kemudian tadi kan sudah saya sebut bahwa yang bisa menerima perubahan dari 3 kalimat ini hanya 2. Yang satu nggak mau, dia idealis, dia maunya merubah tapi nggak mau dirubah. Itu kalimat huruf gitu ya, punya pendirian. Beda dengan yang 2 ini bisa merubah tapi juga bisa dirubah gitu ya. Bahwa i'rab ini akan terjadi pada kalimat isim dan fi'il. Cuman kemudian i'rab yang ada 4 ini tidak kemudian 4-4-nya terjadi dalam 2 kalimat ini. Ya. Nah, terus gimana? Bahwasanya kemudian yang bisa masuk pada kalimat isim wa kulluha fil fi'li wal kullu ghairal jasmi fil asma ya, kok bahwa saya kasih 1 isim. Jadi yang berwarna hijau, lingkaran hijau ini
yang masuk pada kalimat isim. Jadi hanya ada 3 yang bisa masuk pada isim. Artinya kalimat isim itu hanya menerima 3 perubahan. Ya, 3 i'rab, rofa, nasab, jer. Jadi isim itu hanya akhir kalimat isim hanya bisa dibaca rofa, nasab atau jer. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat fi'il. Wal kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Bahwa fi'il, ada 2 lingkaran yang saya buat. Yang hitam ini menunjukkan bahwa dia bisa masuk pada kalimat fi'il, rafa, nasab, jazm. Ya. Rafa, nasab, jazm. I'rab yang bisa masuk, yang bisa terjadi dalam kalimat fi'il ini ada 3. Rafa, nasab, jazm. Oke ya. Jadi jelas. Kalau dalam kalimat isim yang terjadi rafa, nasab, jer. Kalau fi'il rafa, nasab, jazm. Ya. Jadi ada sebuah dari 4 i'rab ini ada 1 i'rab yang menjadi pantangan, gitu ya. Jadi tidak 4-4-nya dalam i'rab setiap kalimat hanya bisa terjadi 3 i'rab. Ya, yang kemudian ada 1 pantangan dalam setiap kalimat itu. Contoh, isim tidak bisa dibaca jazm, ya, tidak bisa di-i'rabi jazm. Begitu juga fi'il. Fi'il juga tidak bisa di-i'rabi jer. Ya, nggak perlu tanya kenapa, nanti ada di sarahnya. Pokoknya ini dulu. Ya, ada nanti di penjelasan lebih lanjut. Yang penting kita pahami ini dulu. Bahwa isim hanya bisa menerima 3 perubahan dari 4 i'rab itu. Dia bisa menerima rafa, nasab, dan jar, tidak bisa menerima jazm. Fi'il juga sama. Fi'il hanya bisa menerima 3 perubahan. Dia bisa dirubah rafa, nasab, dan jazm. Isim tidak mau dibaca jazm, fi'il juga tidak mau dibaca jer. Ingat ya. Di situ. Jadi isim tidak mau dibaca jazm, kalau fi'il juga tidak mau dibaca jer, ya. I'rab ada 4, rafa, nasab, jer, dan jazm, ya. Kemudian dari 4 i'rab ini yang bisa masuk dalam 2 kalimat ini, 2 kalimat ini sama-sama menolak 1 i'rab. Gitu ya. Dari 4 i'rab ini ada 1 yang ditolak oleh 2 kalimat ini. Gitu ya. Dalam setiap kalimat ini saya mulai beler dari tadi malam gitu ya. Sampai sekarang masih beler. Bahwasanya kalimat isim dia hanya bisa menerima rafa, nasab, dan jer, ya. Kalimat isim hanya bisa menerima rafa, nasab, dan jer. Dia tidak mau jazm, gitu ya. Kalimat fi'il juga sama, dia hanya bisa menerima rafa, nasab, dan jazm. Ya, dan jazm dia tidak mau menerima jer. Gitu ya. Dia tidak mau menerima jer kalau kalimat fi'il. Oke. Clear. Itu i'rab yang diterima. Artinya perubahan yang terjadi di akhir kalimat isim ataupun fi'il. Jadi perubahan yang terjadi dalam kalimat isim, ini contohnya, ja'a zaidun, dan din. Hanya ada 3 perubahan kan dalam kalimat isim. Tidak ada zaid, nggak ada. Isim tidak dibaca sukun. Ya, isim tidak dibaca jazm, ingat. Fi'il pun sama, nanti fi'il ya tidak bisa dibaca jer. Jadi fi'il hanya ada rafa, nasab, dan jar saja. Wasairul asma'i haitsu la shibah qarrabaha minal hurufi mu'rabah. Nah, ini dijelaskan kemudian. Kemudian semua kalimat isim, ya. Kalimat isim, kembali lagi kalimat, ya, ingat. Makanya sampean kalau ini belum mengerti atau belum paham, ulangi lagi mempelajari bentuk kalimat. Semua kalimat isim yang tidak memiliki keserupaan dengan kalimat huruf, maka hukumnya mu'rab.
ya. Semua kalimat isim yang tidak memiliki keserupaan dengan kalimat huruf maka hukumnya mu'rab, gitu ya. Lah keserupaannya bagaimana sih? Keserupaan artinya keserupaan dalam sebuah bentuk. Di sini. Bahwa bentuknya kok serupa dalam kalimat. Di mana caranya mengetahui keserupaan itu? Begini. Bahwa al-aslu kemarin, al-aslu dalam shorof ya sudah dipelajari bahwa minimal kalimat fi'il itu 3 huruf ya, sulasi. Itu juga sama dengan kalimat isim. Kalimat isim itu asalnya, hukum asalnya itu 3 huruf. Ya, umumnya isim mestinya 3 huruf. Makanya kalimat itu kalau 3 huruf dia hanya antara isim dan fi'il, gitu ya. Sehingga kalau ada kalimat kurang dari 3 huruf, ada isim kurang dari 3 huruf, oh berarti isim tersebut sama dengan fi'il, sama dengan kalimat huruf. Nah, lah ketika sama, lihat kesamaannya kuat atau tidak. Kalau tidak, dia masih mu'rab. Tapi kalau kesamaannya kuat, berarti dia mabni, gitu ya. Sehingga nanti kan ada isim-isim yang mabni seperti apa, isim-isim yang mu'rab juga seperti apa, nanti sampai ke belakang gitu ya, di lain kesempatan. Karena ini kalau saya jelaskan semua di sini ya lumayan waktunya gitu ya. Kalau kita buat video ini sampai belajar dalam video sama seperti belajar dalam kelas. Satu bab saja itu kita butuh sampai 1 jam gitu ya. Beda dengan hanya sama dapat materi itu 1 menit, 2 menit atau mungkin ya paling lama 10 menit gak mungkin, 5 menit gak mungkin. Itu bisa selesai kita baca. Tapi kemudian bisa memahami itu sesuatu butuh waktu gitu ya. Sehingga kenapa kemudian kok belajarnya beda ya dalam kelas dengan belajar kemudian kita hanya langsung terima materi, lebih cepat selesai kalau kita terima materi karena sampai tidak perlu memahami kemudian yang seperti ya rigid seperti ini. Gitu ya. Oke, saya baca dulu pahamnya, nanti saya kemudian sebutkan. Jadi semua kalimat isim yang tidak memiliki keserupaan dengan huruf, keserupaan yang kuat dengan huruf, qarabah itu maksudnya berarti memiliki keserupaan yang kuat dengan huruf, hukumnya mu'rab. Apa itu mu'rab? Bisa berubah. Kayak tadi itu ya, bisa menjadi ma'mul. Tidak hanya jadi amil, gitu ya. Dia tidak hanya membuat kalimat berubah, tapi dia juga bisa berubah. Kalau kalimat isim yang tidak memiliki keserupaan yang kuat. Keserupaan dalam apa ya? Kayak seperti tadi. Bisa jadi dalam bentuknya gitu ya. Bahwa kalimat isim itu asalnya ya 3 huruf. Kalau kok dia ada cuma 2 huruf, berarti kalimat isim ini punya keserupaan dengan huruf. Nah, kalau keserupaan ini sangat kuat dalam artian memang tidak ada tanda lain yang menunjukkan ini bisa jadi isim, berarti isim ini mabni, nanti nggak bisa mu'rab. Atau dalam banyak ya keserupaan yang terjadi, mudah-mudahan nanti dalam materi tersampaikan ya. Ini kadang saya buat materinya sudah, kemudian ketika saya mau buat penjelasan videonya kok oh ini perlu ditambah, maka nanti mudah-mudahan bisa disusulkan gitu ya. Atau nanti dalam biasanya saya buat materinya kan saya buat dalam Google Drive, mudah-mudahan dalam drive-nya bisa saya tambah gitu ya. Makanya kemudian 3 format materi yang saya sampaikan ini baca semua, pelajari semua materi yang di-share, yang dimaknaan itu dibaca, kemudian yang di drive, yang di Google ya, yang di Google Form itu juga dibaca. Ada yang sama dengan yang di-share, kemudian ada lagi kadang saya tambah, oh ini perlu saya tambah ini, gitu ya. Yang di-share nggak ada, tapi di situ ada. Kadang di Google Form itu nggak ada, tapi kemudian di sini ada. Dalam video itu ada, sehingga ya semuanya disimak dengan baik, gitu ya.
sehingga kemudian sampean bisa mendapatkan suatu pemahaman yang utuh atau wawasan yang lebih gitu ya, tidak hanya sekedar apa yang tertulis dalam PDF yang saya share gitu ya. Jadi ya pelajari semuanya, tiga-tiganya. Makanya saya selalu pertama saya share materi itu yang cukup simpel karena sesuai dalam Nadom saja, ada Google Form-nya di situ, kemudian kadang dan lebih banyak gitu ya saya beri tambahan. Apalagi kalau videonya ini nyatanya kan video butuh saya hanya kadang sampai butuh 1 jam untuk menjelaskan. Berarti ada banyak yang tidak tertulis, itu saya sampaikan secara video. Sampai kadang ketika saya record begini oversize gitu videonya, harus digabung 2 video gitu ya. Jadi sampean pelajari dan sampean simak semua, jangan hanya yang ada di kertasnya saja sampean baca ulang-ulang, karena beda. Dan video biasakan sampai awal sampai akhir gitu ya. Dan juga kalau sampean belum like belum subscribe juga di subscribe aja lah gitu ya. Oke, itu tadi ya, wasairul asma'i haitsu la syibah qarrabaha minal hurufi mu'rabbah. Semua kalimat isim yang tidak memiliki keserupaan yang kuat dengan kalimat huruf hukumnya mu'rab. Begitu juga sebaliknya. Wa ghairu dil asma'i mabniyun khala mudhari'in min kulli nunin qad khala. Nadam terakhir bahwasanya selain isim, selain kalimat isim hukumnya mabni ya. Selain semua kalimat selain isim hukumnya mabni kecuali fi'il mudhari'. Ya, berarti fi'il itu hukumnya mabni kecuali fi'il mudhari' mu'rab. Kalau tidak ditambah huruf nun di akhir fi'il mudhari', tidak ketemu huruf nun, baik nun taukid atau nun jamak niswah ya. Kalimat isim ini punya 2 hukum, bisa mu'rab juga bisa mabni. Kalimat fi'il juga sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau isim jelas semuanya isim itu selama tidak serupa dengan huruf, keserupaannya dalam segi apa ya nanti dilihat, mudah-mudahan nanti saya di sini juga ada. Kalau fi'il, semua fi'il itu rata-rata hukumnya ya, semua fi'il itu rata-rata hukumnya mabni gitu ya, kecuali 1 yaitu fi'il mudhari'. Jadi fi'il itu yang mu'rab hanya 1 yaitu fi'il mudhari'. Selain fi'il mudhari' hukumnya mabni kalau kalimat fi'il. Jadi begini, kalau dalam kalimat isim yang pertama itu adalah mu'rab. Aslul kalimatnya isim itu mu'rab ya, asal kalimatnya isim itu mu'rab ya. Kemudian kalau fi'il asal kalimatnya mabni. Jadi fi'il itu asal kalimatnya mabni, kemudian ada yang mu'rab yaitu fi'il mudhari'. Isim itu asalnya mu'rab, cuman juga ada yang mabni. Apa itu? Yang punya keserupaan dengan kalimat huruf gitu ya. Kalimat yang punya keserupaan dengan kalimat huruf hukumnya mabni kalau keserupaannya kuat. Kalau tidak kuat ya tetap mu'rab. Baik, oke, saya rasa cukup begitu ya. Artinya resumnya begini, bahwa i'rab tadi adalah sebuah perubahan di akhir kalimat gitu ya. I'rab itu sebuah perubahan akhir kalimat, bukan ya. Sebuah perubahan huruf akhir kalimat. Yang kemudian kalimat tadi kan isim, fi'il, huruf. Cuman yang berubah hanya 2, isim dan fi'il. Kalimat huruf nggak bisa berubah.
Perubahan tersebut terjadi karena adanya amil. Apa amil itu? Tadi itu sesuatu yang kemudian membentuk kalimat yang dimasuki memiliki makna, memiliki kedudukan, yang kemudian kedudukan ini yang menentukan i'rabnya kalimat itu. Sehingga kalimat isim atau fi'il dia bisa menjadi amil, juga bisa menjadi ma'mul. Artinya apa? Yang merubah kalimat atau kemudian dia dirubah oleh kalimat sebelumnya. Itu isim dan fi'il. Dan perubahan itu kemudian atau yang namanya i'rab itu ada 4. Rafa, nasab, jar, dan jazm. 2 kalimat tadi dari 4 ini dua-duanya hanya menerima 3. Ya, dari 4 ini yang diterima cuma 3. Kalau isim dia hanya bisa menerima rafa, nasab, jar, berarti jazm tidak diterima. Ketika fi'il yang diterimanya rafa, nasab, dan jazm, ya jarnya tidak, gitu ya. Yang kemudian selanjutnya bahwa semua isim hukumnya mu'rab. Artinya semua kalimat isim itu bisa berubah akhirnya, kecuali isim tersebut punya keserupaan dengan kalimat huruf, ya, yang kemudian kalau dia serupa maka dia mabni, tidak bisa dirubah, dia hanya bisa merubah. Keserupaan dalam segi apa? Tadi dalam segi asal bentuknya, bahwa kalau huruf asalnya itu kan dibuat, kalimat huruf itu hanya ada 2 biasanya, 1 huruf atau 2 huruf. Itu kalau kalimat huruf terbentuknya adalah dari 1 atau 2 huruf. Isim ataupun fi'il itu terbentuknya minimal itu dari 3 huruf. Jadi kalau isim minimal itu 3 huruf. Sehingga kalau ada isim terbuatnya 2 huruf, dia punya keserupaan dengan kalimat huruf. Nah, ini tinggal dilihat keserupaan ini kuat tidak dengan kalimat huruf. Kalau kuat berarti isim ini mabni. Kalau tidak berarti masih mu'rab. Dan yang begini tidak bisa dibalik gitu. Artinya tidak bisa dibalik itu apa? Bahwa kalau ada kalimat huruf menyerupai isim, apakah kemudian huruf mu'rab? Tidak. Gitu ya. Jadi ada nanti huruf itu kan asalnya tadi cuman terbuatnya ada dari 1 atau 2 huruf. Ada kalimat huruf yang hurufnya lebih dari 2 sampai ke 3, tapi dia tetap tidak bisa mu'rab meskipun serupa dengan isim. Karena memang asalnya yang mu'rab hanya kalimat isim atau fi'il. Kenapa kok huruf tidak? Karena kalimat huruf itu kata Ibnu Hamdun ya tidak membutuhkan makna perubahan. Karena perubahan itu kan digunakan untuk kemudian melihat maknanya, membentuk sebuah makna. Tapi kalimat huruf tidak. Oke. Nah, kalimat fi'il semuanya mabni kecuali fi'il mudhari'. Ya, kalimat fi'il semuanya mabni kecuali fi'il mudhari'. Udah kan? Kecuali fi'il mudhari' yang tidak ditambahi huruf nun. Fi'il mudhari' yang tidak ditambahi huruf nun, nun jamak niswa ataupun nun taukid. Ya, ataupun nun jamak ya. Kalau ada nun ini ya fi'il mudhari'nya juga mabni gitu ya. Jadi kalau fi'il mudhari' ada huruf nunnya atau tidak? Kalau ada mabni, kalau tidak mu'rab. Kalau isim punya keserupaan dengan huruf tidak. Kalau punya dan kuat hukumnya mabni. Kalau tidak punya atau punya tapi tidak kuat keserupaannya, tetap hukumnya mu'rab. Oke. Saya rasa sampai di sini sudah cukup. Kalau masih belum paham ataupun sudah difahami, pelajari kembali, ulangi ya. Enaknya kita belajar daring sampai belajar video ini ya begini. Sampai bisa sambil mengulang, skip. Kalau memang perlu dicatat, perlu ditulis, ya sampai tulis di buku yang catatan nahwu itu. Ya. Jadi kalau memang dalam sampai rasa oh ini keterangannya nggak ada dalam ini perlu saya tulis, sampai tambahi nggak apa-apa. Nanti malah nanti nilai plus ketika saya koreksi buku-buku kalian gitu ya, tulisan kalian. Karena memang yang tertulis dengan yang di Google Form dengan yang video ini kadang beda. Artinya beda itu bedanya itu kadang ada tambahan yang di video dan bahkan banyak ya, bukan sedikit lagi kenyataannya.
hanya berapa nadom saja saya butuh waktu 1 jam lebih untuk menyampaikannya, gitu ya. Sehingga silakan ditulis kalau memang ini dianggap penting dan perlu saya tulis, tulis saja. Ditambahkan di situ nggak apa-apa, gitu ya. Oke, semoga apa yang kita sampaikan pada pagi ini atau ya dalam pagi ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi saya, bagi kalian, dan bagi yang lain yang juga melihat video ini gitu ya. Karena ya saya sengaja ini saya share dalam bentuk YouTube supaya tidak hanya saya dengan kalian di kelas Susto ini yang bisa menerima manfaat, tapi orang lain yang ingin belajar dan tentang ilmu alat bisa intifa dengan video ini. Mudah-mudahan seperti itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.